Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya channel Satpam Official, channel yang membahas tentang dunia Satpam. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang TP/TKP atau tindakan pertama di tempat kejadian perkara yang harus dilakukan oleh anggota Satpam bila ada TKP. Yang pertama, menerima laporan dan mendata pelapor. Yang kedua, mendatangi, menutup, menjaga, dan melindungi TKP dengan memberikan pagar atau batas. Yang ketiga, melarang orang yang tidak berkepentingan memasuki TKP. Yang keempat, melarang atau dilarang mengambil atau memindahkan atau mengubah keadaan sebelum diteliti oleh pihak yang berwenang. Yang kelima, mengabadikan TKP dengan kamera dan sebagainya. Yang keenam, mendata dan mengamati TKP. Yang ketujuh, melapor kepada pimpinan guna menindaklanjuti. Yang kedelapan, apabila kejadian tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian, maka dapat melakukan pencarian barang bukti dengan menggunakan metode sistematis untuk mencari dan menyimpulkan barang bukti yang tertinggal atau ditinggalkan oleh pelaku atau korban, termasuk tetesan darah dan sidik jari latin. Yang kesembilan, barang bukti yang ada diberi tanda, disimpan dan disegel untuk menjaga keasliannya sampai penyerahan kepada yang berwenang atau polisi. TP/TKP ada dua tahap. Yang pertama, penjagaan dan pengamanan TP/TKP. A. Perlindungan terhadap TKP. Jangan sampai rusak oleh masyarakat atau karyawan dengan maksud untuk membantu petugas Polri atau penyidik dalam rangka melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan. B. Pengamanan dan penutupan TKP dari kemungkinan orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke dalam TKP dan sekiranya sehingga dikhawatirkan bisa merusak bukti-bukti yang ada di TKP dan sekitarnya. Yang C. Memperhatikan status quo, artinya mempertahankan supaya situasi TKP tetap atau tidak berubah sebagaimana pada saat ditinggalkan oleh pelaku. Yang D. Apabila dalam keadaan memaksa, buat jalan setapak untuk masuk dan keluar TKP, serta memberi tanda perubahan tambahan jejak baru bila ada. Yang E. Memperhatikan status quo, artinya mempertahankan supaya situasi TKP tetap atau tidak berubah sebagaimana pada saat ditinggal oleh pelaku. Yang F. Apabila dalam keadaan memaksa, buat jalan setapak untuk masuk dan keluar TKP tanpa merusak TKP, serta memberi tanda perubahan jejak baru bila ada. Tahap yang kedua yaitu pengolahan TKP. Pengolahan TKP adalah merupakan tindakan penyidik untuk A. Mengecek kebenaran laporan, pengaduan atau informasi yang telah diterima. B. Mencari, mengumpulkan, dan menganalisa barang bukti, fakta, dan informasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, siapa korban, saksi, dan pelaku untuk kepentingan pembuktian. Yang pertama ada umum. Satpam atau anggota masyarakat sebagai pembantu Polri di dalam tugasnya wajib dan harus mengetahui atau mempelajari serta mempunyai keterampilan di bidang kepolisian secara umum. Yang kedua, maksud dan tujuan. Pelajari TP/TKP ini adalah untuk memberi gambaran tentang bagaimana yang harus kita lakukan sebagai anggota Satpam bila menemukan TKP. Yang ketiga, pengertian TP/TKP. Tempat di mana suatu tindak pidana terjadi atau akibat yang ditimbulkannya, dan tempat-tempat lain di mana barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut yang ditemukan. Tugas Satpam di tempat kejadian perkara atau TKP, penjagaan dan pengamanan.
Yang dimaksud dengan penjagaan, yang pertama mendata saksi-saksi atau korban barang yang dilaporkannya. Yang kedua, mendatangi TKP, tutup TKP dengan garis atau tali, pancangkan tulisan awas TKP. Yang ketiga, perhatikan barang-barang yang ada di TKP jangan sampai hilang. Kemudian TKP harus status quo. Yang keempat, orang yang tidak berkepentingan supaya tidak mendekati TKP. Yang kelima, bila di TKP ada korban manusia sudah meninggal, agar dibiarkan saja dan langsung laporkan kepada pihak yang berwajib atau polisi. Yang keenam, membuat laporan hasil pengecekan TKP kepada pimpinan. Yang dimaksud dengan pengamanan yaitu yang pertama, amankan jejak dan barang bukti yang ditinggalkan oleh pelaku di TKP. Yang kedua, jangan menyentuh barang-barang di TKP. Yang ketiga, amankan para saksi untuk diwawancarai atau diinterogasi. Yang keempat, catat barang yang hilang dan milik siapa. Yang kelima, perhatikan TKP yang dirusak oleh pelaku dan amati. Misalnya kasus pencurian. Tindakan pertama petugas Satpam bila terjadi pencurian adalah yang pertama, melakukan perlindungan terhadap TKP agar jangan sampai rusak oleh karyawan atau masyarakat. Yang kedua, melakukan pengamanan serta penutupan TKP dari kemungkinan masuknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab ke dalam TKP dan sekitarnya, sehingga dikhawatirkan bisa merusak bukti-bukti yang ada di TKP dan sekitarnya. Yang ketiga, melakukan atau mempertahankan status quo dengan memasang satpam line agar situasi TKP tetap sebagaimana saat ditinggalkan oleh pelaku. Yang keempat, melakukan atau membuat jalan setapak untuk masuk dan keluar TKP, serta memberi tanda perubahan jejak baru bila ada. Yang kelima, melakukan tindakan yang terukur bila menangkap basah, agar tidak menimbulkan dampak penyerangan atau perusakan terhadap perusahaan. Lumpuhkan jangan sampai pelaku mati. Yang keenam, melakukan tindakan cepat dan tepat bila menangkap basah pelaku di tiap-tiap lokasi. Amankan dan segera laporkan kepada pimpinan dan pihak yang berwajib untuk menghindari penumpukan massa yang berdampak merugikan perusahaan. Simulasi dan peragaan TP-TKP. Yang pertama, peralatan yang harus disiapkan Satpam untuk cek TKP. A. Pulpen, kertas, dan kapur tulis. B. Peluit, borgol, dan tongkat. C. Senter. Yang D. Tustel bila ada. Yang E. Tali untuk menutup TKP. Yang kedua, urutannya. A. Terima laporan dengan 3S, senyum, salam, sapa. Yang B. Data dan ditulis laporan yang diterima. C. Persiapkan peralatan yang ada. D. Datangi TKP bila perlu bersama pelapor. Yang ke E. Amati TKP dan tutup TKP dengan menggunakan tali atau benda lain yang dapat dipergunakan untuk menutup TKP. Yang F. Tolong korban bila masih hidup. Itu mungkin urutan-urutan atau pembahasan masalah TKP atau TP-TPKP. Semoga bermanfaat, dan bila mana ada kekurangan atau kurang jelas, mohon bisa komentar di kolom komentar dengan komentar yang positif agar channel ini bisa terus berkembang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.